Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftahul Huda dalam Bicara Bola. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan training center dari Timnas Indonesia U19 yang ada di Kroasia. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas pertandingan antara Indonesia U19 melawan Bosnia, di mana skor berakhir dengan kedudukan 1-0. Yang mana gol dicetak oleh gol bunuh diri dari Komang Tri, bek dari Indonesia. Pertandingan tadi malam yang dilaksanakan di Kroasia tersebut, permainan sangat berimbang di babak kedua, tidak terkecuali di babak pertama. Kenapa? Karena di babak pertama Indonesia menerapkan permainan serta pemain-pemainnya di lapis kedua. Seperti apa kelanjutannya? Kita patut simak berikut ini. Ya, kalau kita bicara terkait masalah Indonesia U19 khususnya ya, yang sekarang lagi training center di Kroasia, tentu kita tidak luput bagaimana Sintayong menerapkan strategi dengan kombinasi fullback dan lini tengah serta sayap lincah mereka dalam membangun serangan. Hal ini membuat Sintayong menerapkan permainan dengan pola skema 4-2-2, di mana 4 back sejajar dengan 4 lini tengah dan 2 striker mereka. 2 fullback mereka yang harusnya bisa naik turun membantu penyerangan dan pertahanan, itu adalah modal atau kunci dari Timnas Indonesia. Terlebih lagi dari sayap-sayapnya yang mampu cut inside maupun memberikan umpan-umpan matang kepada 2 striker mereka. Dan tidak terkecuali lini tengah mereka yang sangat ampuh. Namun pada pertandingan tadi malam teman-teman, pertandingan tadi malam antara Timnas Indonesia melawan Bosnia ini sangat unik. Ya, walaupun ada sisi positif, ada sisi negatif. Sisi positifnya adalah kepelatihan atau manajemen dari Timnas U19 menjadi tahu bahwa line up pelapis dari line up utama dari Timnas U19 Indonesia itu sangat jauh perbedaannya. Terlebih lagi dari babak pertama, semua pemain berbeda dari pertandingan sebelumnya. Bahkan di 5 pertandingan sebelumnya, 5 pemain ini berbeda. Hanya ada satu tersisa, yaitu lini tengah seorang sang kapten, David Maulana. Selebihnya, semua pemain dicoba untuk bermain dari menit awal pertandingan. Sebut saja di situ ada Jack Brown, sebut saja di situ ada Andre Octaviansa, ada Komang Tri, bahkan fullbacknya ada Yuda, dan kipernya pun tidak kiper utama, Andi. Ini membuktikan bahwa semua tim atau manajemen dari Timnas U19 berharap bahwa ada pelapis ketika Timnas U19 pemain intinya tidak perform atau lagi mengalami kendala cedera atau akumulasi kartu ketika di pertandingan resmi. Hal ini menjadi poin positif bagi Timnas U19. Namun poin negatifnya adalah karena jarangnya bermain dalam satu tim, ke 10 pemain yang baru diturunkan sejak menit pertama ini menjadikan bahwa Timnas U19 tidak ada kombinasi penyerangan, bahkan tidak ada one to pass passing, bahkan fullbacknya tidak mampu untuk menerobos. Bahkan lini sayap pun mereka tidak seperti line up utama mereka. Ini menjadikan warning kepada Sintayong dan para stafnya untuk berpikir lebih bagaimana sebagai tim pelapis dari tim utama Timnas U19 mampu padu dan bermain seperti layaknya permainan di line up utama. Tentu jelas ini adalah merupakan momen di mana Sintayong bisa mengevaluasi para pemainnya di lapis kedua yang tidak terpilih di lapis utama sebagai line up. Banyak pemain yang di lapis kedua bisa dipertahankan ataupun bisa dirombak untuk kombinasi dengan line up utama. Di lini tengah, kalau kita lihat di babak pertama, David Maulana berduet dengan Andre Octaviansa, yang mana sebenarnya David Maulana, Andre Octaviansa maupun Brilian Adama ini adalah trio maut Timnas U19 asuhan Fahri Husaini, di mana ketiganya merupakan pemain-pemain lincah
yang mana juga pernah satu akademi ketika ada Garuda Select season 1 maupun di season 2 mereka berpadu. Ini membuktikan bahwa David Maulana bisa berbaur dengan banyak pemain di lini tengah. Namun terlebih lagi apabila kita melihat permainan di babak pertama Indonesia sangat buruk, teman-teman. Bahkan penyerangan dari timnas U19 itu tidak berjalan, tidak bisa menusuk ke lini depan, bahkan lini pertahanan yang mereka jaga sangat rapuh. Lini penyerangan mereka juga tidak bisa berbicara banyak dalam pertandingan di babak pertama tadi malam. Ini menjadikan warning ataupun catatan kepada Sintayong. Sekali lagi, Sintayong patut mengapresiasi maupun mengevaluasi kegiatan training bagi anak asuhannya, khususnya melawan Bosnia di babak pertama tadi malam. Ketika kita bicara babak kedua, para pemain pun diganti, bahkan bahkan 8 dari 11 orang pemain diganti semua oleh Sintayong. Terbukti setelah pergantian dari line up babak pertama menjadi line up di babak kedua, yang mana line up babak kedua adalah line up inti dari timnas U19 yang mana sudah 5 kali pertandingan mereka berpadu. Terbukti penyerangan mereka sangat bagus. Bagus Kava, terus Witan Sulaiman, Sadam Ghaffar, terus Brilian Aldama, Araihan. Ini adalah perpaduan antara fullback lini tengah maupun penyerangan yang sangat padu. Sehingga ini menjadi komposisi atau line up yang nantinya bisa diprediksi akan menjadi starting di Piala Asia maupun Piala Dunia U20. Ini menjadikan suatu catatan bahwa kepada staf pelatihan, ketika sudah memiliki perpaduan yang padu antara 1 dengan 2 pemain dalam line up-nya, harusnya dipertahankan dan mengujinya atau memadukannya dengan pemain-pemain pelapis. Bukan kalau misalnya saya bisa mengomentari starting line up tadi malam, harusnya tidak merubah 10 pemain dalam line up utama. Cukup mengubah 4-6 pemain dalam line up utama, dan selebihnya adalah line up yang pernah bermain sebelumnya. Dengan begitu perpaduan mereka akan kelihatan sisi mana yang mereka lemah dan sisi mana yang mereka kuat. Sehingga ketika beberapa line up di nantinya setelah pertandingan resmi ada pemain dari line up utama yang cedera, kartu kuning maupun tidak bisa bermain, maka ada pengganti yang sepadan sehingga sudah berpadu. Mungkin ini baru pertama kalinya Sintayong menerapkan pemain-pemain berbeda dalam permainan sesuai dengan line up-nya, sehingga beberapa pemain masih terbilang agak kaku maupun terbilang agak kurang dominan dan mendominasi, serta perpaduan yang kurang padu. Ini menjadi sebuah hal yang unik ketika Sintayong berani menurunkan 10 orang pemain di babak pertama dengan orang yang berbeda. Saya pikir harusnya Sintayong dengan beraninya memberikan kesempatan pemain terhadap 10 pemain berbeda di line up babak pertama. Harusnya Sintayong bisa lagi di next pertandingan dia bisa menerapkan dengan kombinasi strategi yang berbeda. Mungkin kalau Sintayong menerapkan 2 striker, mungkin bisa dicoba dengan kombinasi 3-4-3 atau 3-5-2 mungkin. Hal ini menjadikan bahwa Sintayong bisa banyak beragam kalau masih mengandalkan 2 striker Indonesia untuk lini depannya. 3-5-2 mungkin sangat efektif ketika Sintayong bisa menerapkannya dengan menempatkan gelandang serangnya Witan Sulaiman sebagai attacking midfieldernya atau Beckham Putra. Mungkin ini bisa menjadi catatan kepada Sintayong. Bagi yang melihat video ini maupun yang punya berpendapat seperti ini, bisa disampaikan kepada line up atau starting staff yang ada di
kubu timnas U19 Indonesia tersebut. Harus kita akui bahwa di babak pertama kita agak keteteran, namun di babak kedua pemain-pemain yang sudah berpadu tidak mampu berbicara, mencetak gol, tapi permainannya sangat menarik. Semuanya padu, semuanya sesuai dengan konsep, sehingga permainan sangat mengalir, lancar. Beberapa serangan, bahkan Witan Sulaiman mampu menusuk 2 kali. Ini menjadikan bahwa timnas Indonesia tidak kalah dong dengan timnas-timnas Eropa lainnya. Itu yang patut kita banggakan untuk kolektivitas timnas U19 asuhan Sintayong. Terlebih lagi, saya baru melihat timnas U19 yang mampu bermain spirit 90 menit tanpa mengalami kelelahan ataupun keteteran. Ya, walaupun banyak di pertandingan-pertandingan sebelumnya keteteran, tapi berlahan Sintayong menerapkan bahwa kekuatan fisik dari timnas U19 sungguh terjaga. Kita tunggu review selanjutnya untuk bicara bola, khususnya timnas U19 yang sedang training di Kroasia. See you guys.